kakak cinta Harisbaya dengan Prabu Gesan Ulun yang menimbulkan konflik dengan Panembahan Ratu Cirebon itu, ternyata ada versi yang menuturkan penyelesaian konfliknya dengan peperangan, dan ada juga versi yang menuturkan kisahnya tidak sampai menimbulkan peperangan karena konflik itu diselesaikan dengan perundingan damai. Kisahnya, setelah prajurit pengintai melaporkan bahwa pasukan Kesultanan Cirebon akan segera bergerak menyerbu Sumedang Larang, maka Prabu Gesan Ulun dengan seluruh pasukannya berangkat dari Kutamaya untuk menghadang pasukan Cirebon di perbatasan, supaya tidak terjadi perang di ibu kota Sumedang Larang. Sesampainya berhadapan dengan pasukan Pakungwati Cirebon, nampak konsolidasi dan formasi kekuatan militer yang dipimpin keempat patih bersaudara itu sangat mantap. Pasukan utama Prabu Gesan Ulun dengan didampingi Mahapatih Jayaprakosa berada di tengah-tengah, lalu diikuti di belakangnya dengan pasukan panahnya Batara Pancar Buana atau Eyang Terong Peot yang siap maju bila perang dimulai. Kemudian agak jauh di sisi kiri telah siaga pasukannya Batara Wiyati atau Adipati Wiradijaya Eyang Nangganan. Lalu jauh di sisi kanan pasukan utama berjejer pasukannya Batara atau Adipati Sanghyang Kondang Hapa. Kegagahan angkatan perang Sumedang Larang itu ternyata menggentarkan Panembahan Ratu Cirebon, karena dirinya menyadari bila kekuatan militer Cirebon saat itu sudah jauh menurun dibandingkan kekuatan militer saat dijadikan pasukan gabungan dengan Kesultanan Demak yang dipimpin Fatahillah atau Padillah Khan waktu menguasai Banten dan Sunda Kalapa Jayakarta. Panembahan Ratu Cirebon lebih memikirkan akibat pertempuran ini tentu akan menelan korban dari kedua belah pihak. Dirinya pun menyadari perlunya meredam kemarahan atas sikap Prabu Gesan Ulun yang telah membawa kabur Ratu Harisbaya. Panembahan Ratu Cirebon akhirnya mafhum jika Prabu Gesan Ulun dengan Ratu Harisbaya itu memang sudah bertunangan sejak sama-sama di Kesultanan Pajang. Jadi perang antara Cirebon dengan Sumedang Larang saat itu sebetulnya tidak pernah terjadi, karena setelah saling berhadapan, Panembahan Ratu Cirebon mengajukan perundingan berdamai saja kepada Prabu Gesan Ulun bahwa bagaimanapun juga perlu saling menjaga nama baik agar jangan sampai terjadi pertempuran antara paman dengan keponakannya. Panembahan Ratu Cirebon menyatakan telah menceraikan Ratu Harisbaya. Namun
Prabu Gesan Ulun pun harus menyanggupi untuk menyerahkan Sindang Kasih Majalengka, bagian wilayah kekuasaannya, kepada Kesultanan Cirebon sebagai penebus talak tiganya Panembahan Ratu Cirebon kepada Ratu Harisbaya. Walaupun permasalahan konflik Panembahan Ratu Cirebon dengan Prabu Gesan Ulun itu dianggap selesai melalui kesepakatan dalam perundingan damai, namun selanjutnya hubungan kekerabatan dan persahabatan Panembahan Ratu Cirebon dengan Prabu Gesan Ulun tidaklah seharmonis dulu lagi. Adapun pernikahan Prabu Gesan Ulun dengan Harisbaya, bangsawan Sampang Madura itu terjadi pada tanggal 2 bagian terang bulan Waisaka tahun 1509 Saka atau tanggal 10 April tahun 1587 Masehi. Hal ini yang menguatkan bahwa Putri Harisbaya tidak dalam keadaan mengandung ketika melarikan diri dari Keraton Cirebon, karena baru ditikah oleh Prabu Gesan Ulun itu 2 tahun setelahnya. Berarti gugurlah dugaan bahwa Arya Suradiwangsa alias Kusuma Dinata keempat yang kemudian menjadi Rangga Gempol itu adalah putra Ratu Harisbaya dari Panembahan Ratu Cirebon. Sementara itu, keputusan damai Sumedang Larang dengan Cirebon ini sangat mengecewakan keempat bersaudara para patih mantan Kandagalante Pajajaran, karena mereka memiliki misi yang diemban dari Maharaja terakhir Pajajaran, yaitu Prabu Nusia Mulya atau Raja Mulya Surya Kancana. Kekecewaan para patih itu terutama bagi Senopati Sanghyang Hawu Jayaprakosa mempertimbangkan bahwa selain ditugaskan menyerahkan mandat dan mahkota binokasi Sanghyang Pake serta benda-benda pusaka Pajajaran kepada Sumedang Larang, sejak penobatan Prabu Gesan Ulun telah membentuk pasukan bela negara Sumedang Larang menjadi suatu armada yang kuat untuk membalas sakit hati kepada Banten dan Cirebon. Tentu saja Mahapati Jayaprakosa dan adik-adiknya selaku mantan Kandagalante sangat fanatik dengan ajaran kesatriaan Pajajaran. Mereka sangat kecewa manakala Prabu Gesan Ulun begitu lunak diminta berdamai oleh Panembahan Ratu Cirebon. Para patih Sumedang Larang itu mengharapkan berperang dengan Cirebon yang telah membantu Banten menghancurkan Pajajaran di Pakuan pada tanggal 8 Mei tahun 1579 Masehi. Awalnya justru Jayaprakosa dan adik-adiknya sangat mengharapkan timbulnya kemarahan Panembahan Ratu Cirebon atas melarikan dirinya Ratu Harisbaya, sehingga melakukan penyerangan
kepada Sumedang Larang. Justru penyerangan itulah yang akan dimanfaatkan untuk dihancurkan oleh pasukan Jayaprakosa dan adik-adiknya. Keinginan para patih mantan Kandagalan Pajajaran itu seharusnya sikap Prabu Gesan Ulun dapat menunjukkan patriot sejati yang telah diidolakan sebagai penerus Pajajaran Wetan atau Bumi Parahyangan, sehingga Jayaprakosa dan adik-adiknya dapat menunjukkan bahwa Pajajaran telah bangkit kembali sebagaimana yang diamanatkan Prabu Nusya Mulya atau Raga Mulya Surya Kancana selaku Maharaja terakhir Pajajaran. Polemik kedua adalah kisah penanaman pohon hanjuang oleh Senopati atau Mahapati Sanghyang Hawu Jayaprakosa. Sebenarnya cerita legenda kesegaran daun pohon hanjuang di Kutamaya itu tidak ada sangkut paut dengan hidup matinya Jayaprakosa dan adik-adiknya. Memang mereka adalah sesepuh laskar Pajajaran yang tersisa saat itu. Maka mereka pula yang paling memahami Purbatisti Purbajati di Pajajaran bila ada raja yang dinobatkan. Saat itu Jayaprakosa menanam hanjuang di Kutamaya semata-mata untuk kenang-kenangan penobatan Prabu Gesan Ulun sebagai Sri Nalendra Pajajaran. Jadi penanaman pohon hanjuang itu hanya merupakan adat istiadat Pakuan. Apabila ada raja baru yang dinobatkan, ya ditandai dengan menanam pohon hanjuang di halaman keraton. Makanya pohon hanjuang pun banyak menghiasi keraton Pajajaran di Pakuan, sehingga pohon hanjuang itu sering disebut juga pohon Pajajaran. Senopati Sanghyang Hawu Jayaprakosa sangat mendambakan Kutamaya menjadi Pakuan kedua. Maka betapa kecewanya ketika ibu kota Sumedang Larang dipindahkan oleh Prabu Gesan Ulun dari Kutamaya ke Dayeuh Luhur. Hal ini pun menjadi polemik ketiga karena cerita Parahyangan maupun Baban Sumedang mengisahkan bahwa Senopati Sanghyang Hawu Jayaprakosa pundung atau marah kepada keputusan Prabu Gesan Ulun, sampai cerita Parahyangan mengisahkan legendanya bahwa setelah selesai menanamkan pohon hanjuang, berangkatlah keempat andalan Sumedang Larang itu ke medan perang mempertaruhkan jiwa raganya. Sesampainya di perbatasan, terlihat banyaknya tentara Cirebon sedang berbaris akan menuju Kutamaya. Melihat barisan tentara Cirebon yang menuju ke arahnya, segeralah keempat patih Sumedang Larang itu bersujud memohon perlindungan kepada Yang Maha Agung. Setelah itu mereka berempat segera bangkit
dan langsung menerjang pasukan Cirebon yang mendekatinya. Sehingga terjadilah perang yang seru sekali. Berkat kesaktian keempat patih itu, tentara Cirebon banyak yang tewas dan terluka. Eyang Jaya Perkasa mengamuk mengobrak-abrik pasukan yang menyerangnya ke tengah-tengah barisan. Kemudian diikuti amukan Patih Batara Pancarbuana atau Eyang Terong Peot dengan gagahnya menumbangkan puluhan prajurit di sekitarnya. Di sayap kanan pasukan Cirebon pun dibantai oleh kesigapan Batara Wiyati atau Adipati Wiradijaya Eyang Nanganan. Lalu jauh di sisi kirinya, pasukan Cirebon bergelimpangan ditebas habis oleh kesaktian Batara atau Adipati Sanghyang Kondang Hapa. Beberapa tentara Cirebon yang masih hidup segera lari tunggang langgang. Namun tentara Cirebon yang melarikan diri itu terus dikejar oleh keempat patih Sumedang Larang. Malahan Eyang Jaya Perkasa semakin bersemangat. Ia pun terus mengejarnya dengan meloncat-loncat, karena semua prajurit Cirebon yang melarikan diri itu adalah pasukan berkuda. Sehingga semakin lama makin jauh dari ketiga adiknya. Setelah sekian lamanya Eyang Jaya Perkasa tidak kunjung datang, ketiga patih lainnya pulang ke Kutamaya akan melaporkan tidak kembalinya Eyang Jaya Perkasa kepada Prabu Gesan Ulun. Mendengar berita hilangnya Eyang Jaya Prakosa, Prabu Gesan Ulun sangat terpukul dan sangat kebingungan. Akhirnya, dalam kekalutannya, tanpa melihat pohon hanjuang di sudut alun-alun, sang Prabu pun memerintahkan agar semua rakyat yang mau mengabdi segera ikut barisan prajurit untuk meninggalkan Kutamaya, karena dikhawatirkan akan datangnya serbuan pasukan Pakungwati Kesultanan Cirebon. Mendengar titah rajanya itu, segeralah rakyat mengikuti pasukan rajanya dengan membawa apa saja yang dapat dibawanya. Sampailah rombongan Prabu Gesan Ulun itu di perkampungan Batugara. Karena daerah Batugara tidak cocok untuk mendirikan keraton, kemudian rombongan prajurit dan rakyat Sumedang Larang terus mengikuti Prabu Gesan Ulun menuju lereng Gunung Renggangis. Konon permaisuri Nyimas Ratu Gedengwaru ditinggalkan di kampung Batugara ini karena sakit keras sampai akhirnya meninggal dunia. Sesampainya rombongan Prabu Gesan Ulun di lereng Gunung Renggangis, dari sinilah pemandangan dapat terlihat ke sekitarnya. Sesudah beristirahat, hutan di lereng gunung itu pun dibuka untuk mendirikan keraton, perumahan penduduk, serta alun-alun.
bekas alun-alun daya luhur itu sampai sekarang masih ada sebagai situs peninggalan Kerajaan Sumedang Larang. Menurut carita Parahyangan, Eyang Jaya Perkasa yang mengejar-ngejar sisa tentara Cirebon kemudian kembali ke tempat ketiga adiknya menunggu. Namun ketiganya setelah dicari kemana-mana tidak dijumpainya. Kemudian Senopati Sanghyang Hawu Jaya Prakosa pulang ke Kutamaya. Setiba di sana, seorang pun tidak ditemukannya. Terus dia lari ke alun-alun melihat pohon hanjuang yang ditanamnya dahulu. Ternyata pohon itu tumbuh subur, lebat daunnya. Beberapa hari kemudian, dia sangatlah marah ketika berpaling ke sebelah timur. Terlihat olehnya asap mengepul-ngepul di lereng Gunung Rengganis, seperti ada yang sedang ngababakan. Tak ayal lagi dirinya merasa ditinggalkan dan dihianati oleh Prabu Gesan Ulun dan para patinya.